Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bakal jelasin tentang kenapa kok kita di Laravel itu kenapa kok butuh apa ya untuk setting database itu ribet. Nah, itu salah satu komentar dari teman-teman yang barusan belajar Laravel karena harus ada setting DB-nya, terus setting env, terus setting migration, terus bikin model, bikin seeder, dan bikin factory. Kenapa sih kok butuh kayak gitu? Sebenarnya itu terjadi karena Laravel pengen mempermudah cara kita bekerja sebenarnya. Dan ini sudah dibuat beberapa tahun yang lalu sama Laravel dan eh, keputusan Laravel untuk membuat workflow yang kayak begini juga diikutin sama framework-framework lain. Atau mungkin Laravel sebenarnya bisa jadi niru framework lain juga ya. Cuma pada intinya adalah mempermudah kita dalam bekerja eh, yang ada hubungannya dengan database. Contoh nih ya, kalau kita workflow biasanya, cara kerja biasanya kalau kita lagi nggarap sistem. Paling sederhana, kita pasti desain DB. Pasti ada yang tanggung jawab lah, mendesain DB, terus database-nya diekspor, SQL create-nya bisa jadi via MySQL Workbench misalkan, kemudian sama developernya, sama programmernya bakal diimportkan ke SQL create atau langsung dikonekkan ke PHP MyAdmin atau lewat mana gitu ya. Itu dilakukan manual. Kemudian ada lagi cara misalnya karena biar sama gitu ya. Ada satu server development, semuanya connect ke server itu gitu. Ada lagi yang mainnya lokalan di sendiri-sendiri, jadi sendiri-sendiri di development timnya. Nggak ada yang salah dengan cara seperti itu, karena selama kita develop software nggak ada cara yang paling benar atau ada cara yang paling salah pun juga nggak ada. Ada yang benar yang ada cuma mana cara yang lebih enak untuk satu tim itu bekerja. Problemnya ketika kita melakukan flow yang seperti ini itu cenderung ribet ya. Cenderung ribet karena ekspektasinya adalah kalau kayak begini itu database-nya sudah final, maksudnya database sudah tidak berubah, field-nya tidak berubah, tipe data nggak berubah. Eh, Hal yang sangat sulit terjadi ketika kita project di kondisi real ya. Jadi nggak ada ceritanya sekali-sekali desain database itu selesai. Pasti akan ada perubahan dan kita akan mengulangi semua step ini. Ya, dari desain berubah, ekspor lagi, terus import lagi, segala macam gitu ya. Nah, itu kalau kita lagi ngoding, terus tiba-tiba ada perubahan data atau database, itu pikiran kita riset lagi, balik lagi ke ngimport data, nge-execute query lagi gitu kan. Padahal seharusnya kita bisa fokus untuk perubahan di code-nya aja. Selain ribet, dia juga bakal susah kalau kita kerja dalam tim, karena akan ada waktu yang terpakai untuk menotif ke semua tim untuk menjelaskan apa yang berubah. Hmm. Susah juga kalau sudah developer timnya OS-nya beda-beda gitu. Jadi ada kejadian kalau kita jalanin di MySQL-nya apa? Jalanin di versi yang begini, OS yang A dia berbeda hasilnya. Nah, gimana kalau hal ini terulang-ulang? Jadi akhirnya ini kalau dengan cara yang begini, development itu tetap jalan, tapi bisa berjalan dengan lebih lambat gitu. Jadi nggak secepat kalau kita punya sesuatu yang otomatis gitu. Nah, ini stepnya biasanya. Desain DB ke MySQL Workbench, ekspor ke MySQL, kemudian ngisi datanya gitu kan. Nah, ini langkah standar lah. Standar banget lah kalau ini ya. Nah, problemnya adalah gimana jika terjadi perubahan, bagaimana mensinkronkan perubahan ke tim yang lain dan bagaimana mengisi data pada database. Jadi, Laravel menyediakan ya untuk menyediakan cara untuk membuang kerempongan ini yang langkah 1, 2, 3, 4 ini menjadi cuma eh, menjalankan satu artisan komen gitu. Oh, dua lah. PHP artisan migrate sama PHP artisan DB sheet misalnya. Itu selesai untuk sama ngisi data dan mengupdate database-nya. Nah,
Kalau dengan cara seperti itu, kecenderungannya kita lebih lebih mudah karena kita cuma menjalankan komen, semua step ini mengupdate desain DB, terus mengimportkannya lagi ke database, kemudian mengalterkannya ke database, terus ngisikan datanya itu sudah dilakukan otomatis. Dan kita nggak pindah software. Kalau kayak gini kan kita pindah ya, ngedesain DB ke MySQL Workbench, diekspor ke MySQL, MySQL pindah ke lagi ngisi datanya gitu kan. Itu pindah-pindah software. Kalau kalau kita lagi ngoding, alt tab rasanya agak kurang ini ya, agak kurang enak, kurang nyaman kan. Nah, kalau dengan Laravel kita bisa lakukan itu tetap di dalam Visual Studio Code, tinggal jalanin komennya, terus nanti dia ngupdate database-nya sendiri otomatis, terus ngisi data awalnya juga lagi keisi otomatis. Jadi kita bisa lebih fokus pada proses ngodingnya. Cuma karena kita yang otomatis itu pasti ada pengorbanannya kan. Jadi kita harus belajar, kita harus ngerti, kita harus ngikutin flow-nya, gimana caranya bikin migration yang benar, gimana caranya bikin seeder yang benar, gimana caranya membuat faker. Nah, itu yang menjadi learning curve yang agak agak sulit untuk developer-developer pemula yang barusan pindah ke Laravel karena tantangannya di awal sudah berat. Jadi belum lagi ngodingnya, kita kan biasanya kepengen ngoding itu kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, ngodingnya belum, tapi sudah disuruh konfig-konfig. Nah, itu tantangan awal. Tapi sama kayak di video sebelumnya yang saya jelasin Laravel Mix, tantangan awalnya berat tapi setelahnya enak. Jadi setelahnya itu eh, kita punya punya browser yang bisa reload otomatis setiap kali kita ngoding dan kita nggak perlu reload manual dan dia jalan otomatis. Sama kayak kalau kita bikin mempelajarin si migration, mempelajarin si seeder, mempelajarin models di Laravel itu awalnya emang steep ya, memang sulit, memang konsep yang baru, tapi ketika nanti kita sudah paham, sudah biasa dan sudah enak merasakan nikmatnya menggunakan itu, males pindah ke cara yang lama karena dengan cara ini kita bisa lebih cepat selesainya, bisa lebih fokus pada ngodingnya. Jadi di dunia IT saya nggak mengklaim bahwa yang ini salah gitu ya. Saya cuma mengklaim bahwa yang ini rempong gitu aja. Ada cara yang lebih enak. Walaupun sebenarnya sama-sama repotnya juga di awal. Tapi repot di awal itu lebih enak daripada repot di belakang tapi setiap kali ada perubahan kita repot lagi gitu ya. Jadi pengorbanan di awal untuk mendapatkan kelancaran di belakang. Jadi itulah salah satu poin apa ya, challenge-nya belajar framework baru atau Laravel ini ya karena ada beberapa konfigurasi-konfigurasi yang spesifik terhadap dia yang kalau buat pelajar-pelajar pemula itu menjadi sebuah tantangan. Tapi begitu mereka paham, begitu Anda paham, begitu kita paham, akan lebih enak dan lebih gampang ke belakangnya. Jadi kalau di tutorial-tutorial lain langsung diajarin migration seeder segala macam, tapi tidak diajarin kenapa kok harus pakai migration seeder dan faker. Nah, ini saya ajarin untuk membuka apa ya, membuka cakrawala aja informasi buat teman-teman biar tahu kenapa kok mempelajari yang itu penting. Oke, terima kasih sudah melihat, nonton, dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Eh, ini akan kita lanjutkan dengan cara nyeting database dan nyeting model seeder dan faker. Eh, agak sulit di awal, sedikit aja, tapi nanti akan jadi terbiasa ketika teman-teman sering nyoba dan sering berlatih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.